Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi Ibu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat sekali. selalu. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, masih semangat ya? Sudah Semangat. sarapan ya? Karena Sudah Ibu. pagi-pagi sudah bertemu dengan matematika. Kan karena matematika itu ilmu yang menyenangkan, bukan? Enggak Ibu, ilmu mematikan Ibu. Tidak. Oke. Eh, pada hari ini kita akan masuk ke dalam materi baru, yaitu tentang matriks. Nah, di sini adakah dari kalian yang belum mendengar kata matriks? Pasti semuanya Hmm, sudah pernah mendengar kan? Sudah Ibu. Kapan sudah. kira-kira itu pernah Eh, pertama kali saya mendengar Bu, kata matriks? saya Bu, saya. Ya, Roni, kapan? Eh, Kapan waktu SMP seingat saya Bu. Ya, betul. SMP pastinya kalian sudah pernah disenggol oleh matriks ya. Dan mungkin untuk hari ini Ibu akan menjelaskan lebih dalam tentang matriks. Kalau sudah tahu semuanya dan mendengar matriks, siapa di sini yang bisa menjelaskan apa sih itu matriks? Ayo, siapa yang bisa? Saya Bu. Oke, Roni, boleh. Eh, Menurut mat Roni, matriks itu apa? Matriks adalah sebuah barisan bilangan yang tersusun dari baris dan kolom. Oke, tepat sekali. Beri tepuk tangan buat Roni. Yeay. Ya, definisi dari matriks itu adalah susunan bilangan-bilangan yang berbentuk persegi panjang. Angka-angka dalam himpunan tersebut itu disebut dengan elemen dalam matriks. Contoh ini matriks 1, 2, 3, 0, negatif 1, 4, matriks 2, 1, 0, negatif 3, dan masih banyak lagi. Nah, untuk ukuran suatu matriks itu bisa dinyatakan dalam jumlah baris, yaitu apa sih baris itu? Baris itu ini garis horizontal. Ini dikatakan dengan baris. Nah, ini baris. Ini adalah baris. Sedangkan untuk kolom itu garis yang vertikal. Vertikal itu seperti ini. Ini. Jadi, kalau kalian mengingat ya, baris itu adalah garis horizontal dan kolom itu adalah garis yang vertikal. Nah, misal nih, pada matriks pertama, pada contoh satu, saya hapus dulu ya, itu memiliki dalam matriks yang ini, itu memiliki 3 baris dan 2 kolom. Jadi untuk ukuran matriks yang pertama ini adalah 3 kali 2. Nah, matriks yang lainnya ini berarti berapa yo? Berarti itu 1 kali 4 Ibu. Ya, betul sekali. Yang ini adalah matriks 3 kali 3, yang ini adalah 2 kali 1, dan ini adalah matriks 1 kali 1. Jadi, hal pertama itu adalah baris dikali dengan kolom. Sampai sini ada yang masih dibingungkan? Mungkin saya Ibu. Ya, boleh, Roni. Mungkin saya masih sedikit bingung cara untuk mencari jumlah baris dan jumlah kolom. Mungkin bisa dijelaskan Oke, Ibu. boleh. Untuk menentukan berapa banyak baris dan kolom dalam suatu matriks, Roni bisa langsung aja hitung. Misal nih, Ibu punya matriks seperti ini ya, matriks ini ya. Nah, kita hitung barisnya itu berapa sih? Nih ya, baris kan adalah yang garisnya horizontal, berarti kan yang eh, menyamping ini ya. Iya. Nah, nih, Hmm, nih, ada berapa yo?
tiga, Ibu. Nah, ada 3. Terus untuk kolomnya, kita lihat pada garis yang vertikal. Nih, di sini ada berapa ya? Satu, dua, tiga. Nah, Oh, seperti itu. berarti dalam matriks ini ada ordernya berapa? Tiga kali tiga, Ibu. Ya, betul sekali. Itu sudah bisa. Coba yang matriks 1, 3 ini berapa? Jadi ordernya dua kali satu. Ya, betul sekali. Sudah paham kan? Sudah, Ibu, sudah. Mungkin yang lainnya Saya tanya, Bu. boleh. Berarti kalau matrik yang isinya cuma satu kayak 4 ini boleh ya, Bu? Boleh. Karena kan dalam matriks itu harus ada elemen. Berapapun elemen itu dalam matriks itu tetap bisa dikatakan matriks. Walaupun hanya satu elemen, berarti kan itu berorder 1 kali 1. Itu tetap bisa dikatakan dengan matriks. Seperti itu. Kan karena eh, definisi matriks, kembali lagi yang tadi di awal, matriks kan adalah susunan bilangan-bilangan berbentuk persegi panjang. Walaupun itu cuma satu, kan tetap berbentuk persegi. Seperti itu. Ya, sudah paham, Bu. Oke, bisa dilanjut ya. Bisa, Ibu. Bisa. Nah, sebuah matriks hanya satu baris disebut vektor baris atau matriks baris. Dan matriks hanya satu kolom, seperti yang keempat pada contoh 1 yang barusan ditanyakan oleh Zia, itu bisa dikatakan vektor kolom atau matriks kolom. Nah, matriks yang pada contoh sebelumnya itu adalah vektor baris dan vektor kolom. Elemen yang terjadi pada baris I dan kolom C dari matriks A dilambangkan dengan A. Jadi matriks itu umumnya 3 kali 4 atau bisa ditulis seperti yang tertera pada layar. Mungkin dari sini ada yang dibingungkan? Tidak ada, Belum Ibu. ada, Bu. Bisa Belum dilanjutkan. ya? Iya. Oke, bisa dilanjut. Boleh. Selanjutnya kita akan masuk pada macam-macam matriks. Sejauh ini, Roni sama Zia sudah mengenal matriks itu berapa banyak? Kalau saya cuma dua, Ibu. Cuma 2, padahal matriks itu ada banyak Saya loh. masih Ya. tahu 5. Wah, lima. Saya masih 5 kayaknya. 5? Waduh, itu belum separuhnya ya. Kita akan membahas ada 15 macam-macam matriks. Banyak kan? Nah, kita akan Wah, banyak pelajari banget. satu persatu. Yang pertama, yaitu adalah matriks baris. Matriks baris itu adalah suatu matriks yang terdiri dari satu baris saja. Jadi, eh, berapapun banyak eh, elemen yang ada, seberapa panjang matriks itu, kalau hanya satu baris itu dikatakan dengan matriks baris. Kebalikannya dengan matriks kolom. Kalau baris itu yang menyamping, kalau kolom itu yang Mendatar. lah, ya bukan mendatar, menyamping itu kan mendatar. Vertikal apa ya? Tegak, Oh iya, tegak. Yang tegak, betul, betul sih ya. Jadi kalau baris itu yang mendatar, kalau kolom itu yang menurun, gitu ya. Oh iya, Ibu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah matriks persegi. Sudah tahu kan persegi itu kan sisi-sisinya selalu sama. Jadi untuk baris dan kolom itu memiliki order yang sama. Misal, seperti contoh yang terdapat pada layar, eh, pada matriks persegi terdapat diagonal utama, yaitu elemen-elemen matriks yang terletak barisnya sama dengan letak kolomnya. Jadi, contoh ini, matriks C 2 kali 2 yaitu 3157. Ini dikatakan matriks persegi karena memiliki ordo yang sama 2 kali 2. Ibu berikan contoh, kalau misal ibu punya matriks seperti ini. Kita kembali ya.
Seperti ini. Mana ibu? Sebentar, sebentar. Seperti ini. Ini, apakah bisa dikatakan matriks persegi? Tidak bisa Bukan, ibu, Kenapa? karena karena baris dan kolomnya tidak sama. Ya, betul sekali. Kalau ibu punya matriks ini, Iya, ya betul. betul bisa Persegi. dikatakan persegi. ya berarti sudah paham ya untuk matriks persegi itu bedanya seperti apa? Ya sudah paham Bisa. ibu. Selanjutnya, matriks keempat adalah matriks tegak. Matriks tegak itu adalah matriks yang jumlah barisnya lebih dari jumlah kolomnya. Contoh, seperti matriks D ini ordo 3 kali 2. Banyaknya baris itu lebih banyak dari kolom. Karena kan barisnya ini ada 3, kolomnya ini ada 2. Matriks kelima itu ada matriks datar. Ini kebalikan dengan matriks tegak. Matriks datar itu adalah jumlah barisnya malah kurang dari jumlah kolom. Misal matriks E, 2 kali 3. Banyaknya kolom berapa yo? Banyaknya Tiga, kolom ya. Tiga. tiga ibu. Betul. Banyak baris 2. Berarti ini adalah matriks datar. Selanjutnya matriks keenam adalah matriks nol. Matriks nol itu adalah matriks yang semua elemen di dalam matriks itu bernilai nol. Nah, matriks nol ini biasanya notasinya itu O. Misal ini, matriks O 3 kali 3 atau matriks O 2 kali 2. Next ya. Yang jenis matriks ke-10 yaitu matriks simetri. Matriks simetri adalah matriks persegi yang bentuknya sama dengan transposnya. Contoh, matriks A, 1, 2, negatif 3, 2, 4, 0, negatif 3, 0, 1. Matriks A transposnya itu sama. Jadi ini dikatakan matriks simetri. Paham kan transpos itu apa? Transpos. Yang dibalik itu loh. Paham, Paham. barisnya diubah jadi kolom. Ya, betul sekali. Terus, selanjutnya matriks ke-11 adalah matriks simetri miring. Matriks simetri miring ini adalah eh, matriks yang bernilai L itu sama dengan negatif L transpose. Tetapi untuk matriks ini diagonalnya itu harus bernilai 0. Contoh, ada matriks L 0, negatif 2, negatif 3, 2, 0, negatif 4, 3, 4, 0. Kita transposkan menjadi 0, 2, 3, negatif 2, 0, 4, negatif 3, negatif 4, 0. Sehingga matriks simetri miringnya adalah negatif L transpose, yaitu 0, negatif 2, negatif 3, 2, 0, negatif 4, 3, 4, 0. Nah, selanjutnya, macam matriks adalah matriks segitiga atas. Dikatakan matriks segitiga atas jika matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya itu adalah bilangan 0. Jadi, dikatakan matriks segitiga karena ini kan membentuk segitiga ya, ini dan juga ini. Nah, ini dikatakan matriks segitiga atas karena elemen-elemen di bawah diagonal utamanya itu adalah bilangan 0. Nah, jika ibu punya eh, punya punya matriks nolnya ini di atas, jika nolnya ini di atas, ini
Misal yang hijau-hijau ini 0 semuanya. Terus yang biru ini adalah angka elemen elemen acak. Berarti itu bisa dikatakan matriks apa, yo? Gimana Ibu? Kalau misal, ulangi ya. Kalau misal matriks segitiga atas itu elemen-elemen di bawah diagonal utamanya itu adalah bilangan 0, jika ibu punya matriks yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya itu adalah bilangan 0, maka matriks tersebut adalah matriks apa? Matriks segitiga bawah Ibu. Ya, Bawah. betul sekali. Betul. Jadi kebalikannya ya. Seperti itu. Sudah sudah pinter-pinter ini. Langsung lanjut aja ini, bisa ini. Gas Bu, Next. lanjut. Ya, betul ya. Seperti yang dikatakan Roni dan Zia, jika ibu punya elemen di atas diagonal utama itu adalah bilangan 0, maka matriks tersebut bisa dikatakan matriks segitiga bawah. Selanjutnya adalah macam-macam matriks satuan, yaitu matriks satuan ini kata lainnya adalah matriks identitas, di mana diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utamanya itu adalah bilangan 1 atau dan elemen-elemen lainnya adalah bilangan 0. Contoh ini matriks 1001. Ini bisa dikatakan matriks satuan atau matriks identitas. Nah, jenis yang terakhir dalam materi ini yang kita bahas itu adalah matriks inverse. Sudah tahu kan, inverse itu artinya kebalikan. Jadi untuk matriks inverse itu adalah kebalikan dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inversenya akan menjadi matriks identitas. Nah, biasanya untuk matriks inverse ini dilambangkan dengan A pangkat negatif 1 atau A inverse gitu. Suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tidak sama dengan 0. Jadi, apapun matriks jika dideterminankan tidak sama dengan 0, maka matriks tersebut bisa disebut dengan matriks inverse. Rumusnya ini, jika kita mempunyai matriks A, B, C, D, maka cara menginverskan matriks tersebut itu adalah 1 per A kali D dikurangi B kali C. Dan matriks D negatif B negatif C A. Contoh, langsung kita masuk ke dalam contoh. Jika ibu punya matriks 4 negatif 2 negatif 6 4, maka kita dapat inverskan dengan rumus yang sudah ada, yaitu 1 per A-nya ini kan 4, D-nya itu 4, dikurangi B-nya itu negatif 2, C-nya itu negatif 6, dengan matriks D-nya itu 4, negatif B. B-nya ini kan negatif 2, jadi kalau negatif 2 berarti 2, negatif C. Ini C-nya itu negatif 6, jadi negatif 6 itu 6, dan A 4. Sama dengan kita operasikan sebelah sini, didapatkan 1 per 4, tetap dengan matriks 4, dikalikan matriks 4, 2, 6, 4, hasilnya 1 per 2, 3 per 2, 1. Jadi untuk inverse dari matriks A ini adalah 1 per 2, 3 per 2, 1. Baik, sejauh ini apakah ada yang dibingungkan? Tidak ada Ibu, bisa Ada. dilanjutkan. Paham. Oke, keren sekali loh. Saya yakin kalian ini hal yang sepele, mudah sekali. Lanjut, kita akan membahas tentang kesamaan dua matriks. Nah, dikatakan kedua matriks itu sama jika matriks A dan matriks B itu nilainya sama.
Dengan catatan jika dan hanya jika yang pertama, matriks A dan matriks B itu mempunyai order yang sama. Misal 2 kali 2, 3 kali 2. Matriks A 3 kali 2, matriks B juga 3 kali 2. Itu bisa dikatakan eh, kesamaan matriks. Yang kedua, semua elemen-elemen yang seletak pada matriks A dan B mempunyai nilai yang sama. Misal, A, I, J itu sama dengan B, I, J untuk semua nilai I dan J. Contoh, diketahui matriks A dan B yaitu matriks A negatif X 2, negatif 3Y, Z pangkat 2. Matriks B negatif 1, 2, 6, 9. Nah, jika kita mencari matriks A itu sama dengan B, maka tentukan nilai X, Y, dan Z. Nah, kita selesaikan. Jika matriks A sama dengan B, maka tentukan nilai X, Y, Z-nya ya. Matriks A dan B berorder sama, sudah berorder sama ya, 2 kali 2. Berarti syarat pertama itu kan sudah terpenuhi. Kita cari syarat kedua, apakah terpenuhi juga? Apakah sama juga? Jadi kita cari matriks A dan B, semua elemen-elemen itu seletak mempunyai nilai yang sama. Sehingga kita peroleh bahwa eh, X ini, sebentar, X ini harus sama dengan ini. Ini sebenarnya typo ya. Ini ya tidak ada ini harusnya. Ini harusnya tidak ada. Jadi untuk nilai X itu kan sama dengan negatif 1, maka X-nya itu negatif 1. Nah, selanjutnya negatif 3Y itu sama dengan 6, maka Y negatif 2. Z kuat. Oh, ini kayaknya salah ini. Berbeda ini sama yang sebelumnya. Iya ibu, yang atasnya itu kurang minus ibu. Iya, berbeda ya. Ini negatif. Ini, oh ya. Sebentar. Kurang ya ini ya. Berarti ini ya. Ini Nah, Z-nya ini kuadrat ini harusnya. oh iya, Ini 3Y, negatif 3Y gitu ya. Ini tidak ada ini. Typo ya. itu juga bu, 6-nya kebalik itu, mungkin harusnya 9 ya bu. Oh iya, betul. Iya, benar ya. Sesuai dengan penyelesaian ini ya. Jadi, nilai dari nilai antara matriks A dan B itu harus sama. Misal yang sebentar. Yang sebelah sini negatif X, ini harus negatif 1. Maka X-nya itu adalah bernilai 1. Jika yang sebelah sini adalah negatif 3Y, oh ini harusnya 6 ini. 6. Jika ini negatif 3Y dan di sini nilainya adalah 6, maka nilai Y itu sama dengan negatif 2. Jika di sini Z kuadrat nilainya 9, maka nilai Z itu adalah plus minus 3. Jadi, nilai dari X, Y, Z itu adalah X-nya 1, Y-nya negatif 2, Z-nya adalah plus minus 3. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Belum tidak ya? ada Belum, ibu, Bu. bisa Siap. dilanjutkan. Kita lanjut untuk penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, untuk penjumlahan matriks ini, jika kita mempunyai matriks A dan B dengan ordo M kali N dan elemen-elemennya itu A, I, J, dan B, I, J, maka ada matriks C yang merupakan hasil penjumlahan matriks A dengan B. Atau C sama dengan A plus B. Kita langsung aja ya. Pada contoh, jika Ibu mempunyai matriks A itu negatif 2, 9, 3, negatif 1, dan matriks B itu negatif 1, negatif 3,
negatif satu, satu, maka jumlah matriks A dan matriks B itu adalah kita jumlahkan biasa saja. Itu kita jumlahkan negatif 2 dengan negatif 1, kita jumlahkan 9 dengan 3, kita jumlahkan 3 dengan negatif 1, kita jumlahkan negatif 1 dengan 1. Maka didapatkan hasil matriks C atau penjumlahan dari matriks A tambah matriks B itu negatif 3, 6, 2, 0. Selanjutnya, untuk sifat-sifat penjumlahan matriks. Di penjumlahan matriks ini memiliki sifat di mana sifat yang pertama itu komutatif, yaitu jika A ditambah B, itu hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Sifat yang kedua itu adalah sifat asosiatif, di mana jika kita jumlahkan A plus B terlebih dahulu, dan nantinya ditambahkan dengan C, maka hasilnya itu akan sama dengan A ditambah B plus C yang kita hasilkan terlebih dahulu. Sifat yang ketiga, yaitu akan ada matriks identitas, yaitu matriks O, yang bersifat A ditambah O sama dengan O ditambah A sama dengan A. Nah, matriks O sendiri itu apa? Seperti yang tadi sudah dijelaskan dengan Ibu, matriks O itu adalah matriks apa, ayo? Nol. Betul sekali, matriks itu adalah matriks nol. Jadi, apapun matriks yang jika ditambahkan dengan matriks nol itu akan menghasilkan dirinya sendiri. Nah, sifat yang keempat itu adalah matriks A mempunyai lawan yaitu negatif A yang bersifat A ditambah negatif A itu sama dengan 0 atau O. Seperti itu. Selanjutnya adalah pengurangan matriks. Sama halnya dengan penjumlahan, cara kerjanya itu sama. Langsung saja, mungkin kita masuk ke dalam contoh. Jika Ibu mempunyai matriks A itu 5, 2, 1, 3 dan matriks B itu negatif 1, negatif 2, 1, negatif 1 dan C negatif 1, 1, 3, negatif 2, 2, 4, maka untuk permasalahan matriks A dengan ordo 2 kali 2 dikurangi matriks B dengan ordo 2 kali 2 itu seperti ini. Kan ordonya sama. Jadi langsung saja kita kurangkan 5 kurangi 1, 2 kurangi 2. Terus sebentar. 1 dikurangi dengan negatif 1. 3 dikurangi dengan 1. Maka menghasilkan 6, 4, 0, 4. Oh, menghasilkan negatif 3, 6, 2, 0. Ini salah ya, ini typo ini. Ini salah. Ya benar adalah ini hasilnya. Nah, itu jika ordonya sama. Sama halnya pengerjaannya penjumlahan yang ordo sama dengan pengurangan yang ordonya sama itu sama pengerjaannya. Nah, gimana kalau misal ordonya berbeda? Misal matriks A berordo 2 kali 2 dan matriks B berordo 2 kali 3. Nah, jika matriks tersebut memiliki ordo yang berbeda, maka untuk pengurangan matriks itu tidak bisa dilakukan atau nanti itu tidak terdefinisi. Karena apa kan nanti tidak ada gandengannya. Seperti itu ya.
Setuju. Nah, pengurang matriks. Terus kita lanjut pada perkalian matriks dengan skalar dan sifat-sifatnya. Nah, jika kita punya matriks A dengan ordo M kali N dan K. K ini adalah bilangan real atau bisa kita sebut dengan skalar. Maka K kali A menyatakan matriks yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen pada matriks A dengan K. Contoh, kita punya matriks P, yaitu negatif 3, negatif 3 per 2, 1 per 2, 2, 5, negatif 1. Maka kita tentukan 2P itu berapa. 2 ini sebagai apa? Ayo. Dua. Belanja lebih hemat dengan cashback terbesar dari Lazada tiap hari. 2 ini sebagai skalar. Skalar, ya. Skalar. Jadi mudah bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kayak kita cuma mengalihkan semua elemen-elemen pada matriks dengan skalarnya, yaitu 2 kali negatif 3, 2 kali negatif 3 per 2, 2 kali 1 per 2, 2 kali 2, 2 kali 5, 2 kali negatif 1. Sehingga didapatkan hasil matriks baru yaitu negatif 6, negatif 3, 1, 4, 10, negatif 2. Nah, dari perkalian matriks dengan skalar, kita juga menemukan sifat-sifat, yaitu misal kita punya matriks A dan B itu ordonya sama, serta K dan H merupakan skalar, maka akan memenuhi ketentuan berikut, yaitu jika K kali 0 itu akan menghasilkan 0 atau O. Jika misal skalar dikalikan matriks 0 itu akan menghasilkan matriks 0. Jika skalar dikalikan dengan matriks A sama dengan 0 untuk K sama dengan 0. Mohon maaf, jika skalar dikalikan dengan matriks A menghasilkan matriks 0 untuk K sama dengan 0. Nah, untuk sifat pertama asosiatif. Asosiatif jika H dikalikan KA itu sama dengan HK dikalikan matriks A. Akan bersifat distributif jika H plus minus K itu dikalikan matriks A menghasilkan sama, yaitu H kali matriks A plus minus K kalikan matriks A. Ketiga, bersifat distributif, yaitu K dikalikan, kita jumlahkan terlebih dahulu atau kita kurangkan terlebih dahulu matriks A dengan B, itu akan menghasilkan hasil yang sama dengan K dikalikan matriks A ditambah plus minus K dikalikan matriks B. Nah, ada yang ditanyakan sejauh ini? Sepertinya tidak ada, Ibu. Ya, belum ya. Kita lanjut ke perkalian dua matriks dan sifat-sifatnya. Sebenarnya ini kurang lebih sama aja sih. Seperti ini ya. Sama halnya untuk perkalian ini hampir sama dengan penjumlahan dan pengurangan. Ya, bisa dibaca ya. Jika matriks A adalah matriks berordo M kali N dan B adalah matriks berordo N kali B, maka ada matriks C yang merupakan hasil perkalian matriks A dengan matriks B. Atau C sama dengan A kali B. Nah, untuk matriks C ini akan berordo M kali P. Dan elemen-elemennya itu adalah C, I, J, dihitung dengan cara mengalihkan elemen baris ke I pada matriks A terhadap elemen kolom ke C pada matriks, kemudian ditambahkan hasilnya.
Mungkin langsung pada contoh untuk perkalian dua matriks, yaitu jika Ibu mempunyai matriks A dengan ordo 3 kali 3 dan matriks B dengan ordo 3 kali 2, tentukan matriks A kali B dan matriks B kali A. Apakah sama nantinya? Untuk A kali B, 3, 4, negatif 3, 0, 1, negatif 2, 2, 1, 3, dikalikan dengan matriks 2, 1, 3, 0, 1, 3. Kita kalikan ya, berarti akan menghasilkan untuk perkalian matriks A dikalikan matriks B akan menghasilkan matriks baru, yaitu 15, negatif 6, 1, negatif 6, 10, 11. Nah, untuk matriks B kali A tidak terdefinisi karena apa? Karena kolom pada matriks B itu tidak sama dengan tidak sama dengan banyak baris pada matriks A. Seperti itu. Nah, jadi kita akan menemukan bahwasanya sifat-sifat dari perkalian dua matriks itu adalah misal matriks A, B, C, dan I itu itu identitas ya. Kita misalkan matriks A, B, C itu matriks yang berordo sama dan I merupakan matriks identitas, maka akan memenuhi ketentuan berikut. Yang pertama, itu akan bersifat asosiatif, di mana matriks A kali B, jika kita hasilkan terlebih dahulu, dan nanti dikalikan dengan matriks C, itu sama hasilnya dengan jika kita mengalihkan matriks B, dikalikan matriks C terlebih dahulu, dan nantinya dikalikan dengan A. Yang kedua, akan akan menemukan sifat identitas, di mana matriks A, jika dikalikan dengan identitas, itu hasilnya sama dengan matriks identitas dikalikan dengan matriks A. Atau hasilnya sama dengan matriks A itu sendiri. Sifat yang ketiga itu adalah distributif, di mana A dikalikan dengan matriks B plus minus matriks C, itu hasilnya akan sama dengan matriks A kali B plus minus matriks A kali C. Atau A plus minus B kita hasilkan terlebih dahulu, nantinya dikalikan dengan matriks C, itu hasilnya akan sama dengan matriks A kali C plus minus matriks B kali C. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ya, Pak? Belum. Masih Jadi belum ya. Bu. Oke, ini adalah materi yang terakhir, yaitu perpangkatan matriks. Sebenarnya untuk jika perkalian matriks itu dikalikan dengan skalarnya, untuk perpangkatan matriks itu kita kalikan matriks tersebut sebanyak pangkatnya. Jadi, operasi matriks tidak mengenal perpangkatan. Perpangkatan yang dimaksud dalam operasi matriks itu adalah perkalian yang berulang dengan matriks itu sendiri. Nah, syarat untuk suatu matriks bisa dipangkatkan itu adalah matriks tersebut itu harus memiliki harus matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Atau matriks yang ordonya sama, misal matriks 2 kali 2, 3 kali 3 itu akan bisa dilakukan matriks pangkat. Dengan demikian, untuk perpangkatan suatu matriks persegi itu adalah perkalian matriks persegi dengan dirinya sendiri sebanyak jumlah pangkatnya. Misal, matriks A pangkat N, sama, yaitu matriks A kali matriks A kali matriks A sebanyak N faktor. Contoh untuk perpangkatan matriks, kita misalkan Ibu punya matriks A 1, 3, 0, 4. Nah, jika matriks A pangkat 2 berarti A kali A ya. Itu kita kalikan terus gitu ya. Jadi jika sudah menghasilkan ini kan hasilnya ini. Jika Ibu punya nanti matriks A pangkat 3. Jadi hasilnya ini
dikalikan lagi dengan ini, seperti itu. Jadi, mungkin sejauh ini, apakah ada yang dibingungkan? Tidak ada, Ibu. Masih belum ada. Baik, kalau tidak ada, mungkin setelah ini Ibu akan memberikan tugas buat kalian, bisa kalian kerjakan di rumah. Nanti Ibu akan menyiapkan tempat untuk kalian kumpulkan tugas yang sudah Ibu berikan. Ya, Seperti Bu, itu. kenapa ada tugas, Ibu? Karena Ibu pengen tahu mengukur seberapa jauh pemahaman kalian dari Ibu yang sudah berikan. Seperti itu ya. Oke, Bu, oke. Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin Ibu akan menutup sesi belajar pada hari ini. Benar ya, ini tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu, untuk Ya, sekarang. sudah paham banget, Bu. Sangat jelas kalau menyampaikan materi. Kalau seperti itu, baiklah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, jangan sampai telat, dan Ibu akan melihat seberapa jauh pemahaman kalian. Bertemu lagi dengan Ibu minggu depan. Jangan lupa belajar selalu, jaga kesehatannya. Oke? Kalau Oke, Ibu. gitu sudah Ibu tutup. Mohon maaf bila Ibu ada salah kata. Mungkin kalau masih ada yang dibingungkan, boleh langsung saja tanya langsung kepada Ibu. Untuk itu, mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.